Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di perjalanan touring santai. Sebelum lanjut, saya doakan teman-teman penonton setia channel Bang Ulis agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Untuk mendukung channel ini supaya saya semakin rajin upload videonya dan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan terima kasih yang sudah setia mampir ke channel ini. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari suatu wilayah, yaitu Kecamatan Sagaranten yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Sukabumi. Jaraknya sekitar 50 km dari kota Sukabumi. Di kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang Sagaranten. Kecamatan Sagaranten secara geografis memiliki kontur berbukit-bukit dengan rata-rata ketinggiannya sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Asal nama Sagaranten diambil dari Sagara Inten. Menurut informasi yang pernah saya terima, di Sagaranten ini banyak ditemukan batu kuning dengan kualitas baik. Hasil bumi tersebut sangat terkenal hingga mancanegara. Namun, dengan kondisi beberapa tahun terakhir, batu kuning tersebut dinyatakan sudah habis. Dan saat ini banyak penambang yang sudah beralih profesinya. Sungguh sangat disayangkan bagi saya, di masa modern ini Kecamatan Sagaranten tidak terekspos lagi oleh masyarakat luas, bahwa di sini dulu terdapat hasil bumi yang memiliki kualitas sangat baik. Menurut artikel yang saya baca, batu koneng adalah jenis batu yang paling berharga. Di negara Cina menyebutnya batu Tianhuang sebagai raja batu menurut istilah Cina. Nilai batu koneng ini 1 onsnya setara dengan 1 ons emas. Jenis batuan ini juga diproduksi membentuk hiasan seperti patung, perlengkapan perhiasan, bahan dasar stempel atau cap, dan lain sebagainya. Batu ini menurut kepercayaan Cina sebagai batu hoki. Jadi begitu sekilas kenapa harus tahu di mana Sagaranten dan apa sejarah potensi alamnya. Kita ngelewatin kebun-kebun karet ya. Sini tuh sepi banget jalanannya. Dulu ini jalanannya masih agak bolong-bolong, agak rusak, tapi sekarang udah dicor. Jadi lebih lancar lagi. Kalau jalan malam lebih aman sih, karena di sini juga nggak ada penerangan kan. Kebayangkan ya teman-teman, kalau malam-malam kita naik motor lewat sini tuh, kanan kirinya hutan gelap. Ngeri-ngeri sedap.
Alun-alun Purabaya. Kita ngelewatin alun-alun Purabaya. Kotanya Purabaya. Ini ada sekolahan Man 4 Sukabumi. Nah, di sampingnya juga ada Polsek Purabaya. Ya. Saya berangkat dari kota Sagaranten, tepatnya dari Terminal Sagaranten pukul 16:55, hampir jam 5 sore lah. Tujuan akhir saya adalah kota Sukabumi. Sudah lama sebetulnya saya mau mereview jalanan ini menggunakan motor ya. Baru kali ini saya ada kesempatan buat nyoba jalur ini pakai motor. Sebetulnya saya paling sering lewat sini menggunakan mobil. Pagi, siang, sore, dan malam saya pernah melewati jalur ini menggunakan mobil. Oh ya, dari Sagaranten menuju kota Sukabumi dapat ditempuh 1,5 jam. Insya Allah pada jalur ini tidak akan nemuin macet ya. Beberapa waktu lalu pernah ada macet, itu pun nggak lama dan nggak panjang. Macetnya karena ada perbaikan jalan ya, wajar aja ya kan, buka tutup jalur. Tapi saat ini jalur yang kita lewatin sudah sangat baik dibandingin 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Jalur ini termasuk jalur selatan atau jalur alternatif di wilayah selatan ya. Melalui jalur ini kita bisa ke Cianjur Selatan, ke Bandung Selatan, ke Garut, hingga ke bagian selatannya Jawa Tengah. Jalur ini juga disebut jalur Lingkar Selatan deh kalau nggak salah sama teman-teman touring tuh. Pengalaman saya melewati jalur ini sih aman-aman aja. Sesekali saya dapat cerita kalau jalur ini rawan kejahatan. Itu pun udah nggak lagi dirasain sama pengguna jalan ini ya, baik warga lokal maupun pengguna jalan yang dari jauh gitu. Tingkat kecelakaan pun di sini minim. Ya sesekali mungkin pernah ada. Mungkin selain faktor jalan yang berliku, jalur ini juga tidak disarankan melaju dengan kecepatan tinggi karena sedikit-sedikit tikungan tajam. Kondisi jalannya pun tidak terlalu lebar. Kekurangan jalur ini kalau malam adalah tidak ada penerangan pastinya. Ketenangan yang kita dapat sedikit dari penerangan rumah-rumah warga atau sesekali saat kita melintas perkampungan. Jalur yang didominasi hutan dan perkebunan terkadang membuat rasa takut. Saran saya pada kondisi jalan seperti ini, terlebih di malam hari, kita harus tetap fokus dan konsentrasi. Kondisi jalan yang sangat banyak tikungan dan tanjakan, ada yang beberapa titik blind spotnya. Gimana kita mau ngebut ya? Dikit-dikit belokan ke kanan, baru ngegas lagi ke kiri. Mana patah-patah banget lagi jalanannya, apa tikungannya gitu. Tuh, baru ke kanan, ke kiri lagi, depan, ke kanan lagi. Iya, begini terus nih, emang bikin capek sih, cuman buat orang yang suka sama tikungan-tikungan gini tuh enak deh rasanya. Jadi menurut saya sih perjalanan tuh semakin fokus karena adrenalin terus digenjot ya kan, supaya nggak bikin ngantuk. Bosen sih bosen, cuman ya namanya di jalan ya kan, sambil nikmatin aja.
Nah, di jalur ini nih nanti di depan ada persimpangan antara jalur lama dan jalur yang baru. Kalau ke kiri itu jalur yang lama. Nah, ke kanan itu jalur yang baru. Nah, ini di depan nih, yang kiri nih, jalur yang lama. Nah, ini kita naik ke jalur yang atas. Kalau nggak salah ini baru 2 tahun atau 3 tahun ya kalau nggak salah atau lebih. Alasannya ini dibuat jalur baru, jalur yang lama itu kontur tanahnya tuh sering bergerak, makanya sering rumah-rumah di pinggir jalan itu ngalamin longsor kan. Beberapa kali sering longsor tuh, rumah-rumah di situ udah nggak ada penghuninya lah, karena sedikit-sedikit tanah bergerak gitu. Sering kok masuk TV longsoran-longsoran di Sukabumi itu. Kurang lebih jalan baru ini 1 kilo ya kalau nggak salah, 1 kiloan lebih lah. Nanti di depan ada tembusan atau persimpangan antara jalan lama dan jalan yang baru. Nanti deh saya kasih tahu di depan. Nah, bagus juga sih pemandangannya, jadi tempat wisata nih di jalur baru ini. Nggak tahu nama daerahnya apa, saya lupa nih. Jadi kayak puncaknya gitu, pemandangannya bagus nih, viewnya. Berhenti dulu sebentar kali ya, lirik-lirik tuh, bentangan bukit-bukitnya mirip-mirip di Ciletuh. Bagus tuh aja, jalan lagi lah, cabut. Nah, dulu juga saya sempat berpikiran tuh kalau dari arah Sukabumi kan mau ke Sagaranten masih lewat jalur lama, asal lewat situ tanahnya longsor gitu, jalanannya longsor, rumah-rumah pada rubuh. Saya mikir kenapa nggak dipotong aja ya pas di SD tuh, di situ ada SD tuh yang kelihatan nanti di persimpangan. Saya mikir kenapa nggak dipotong ke kiri aja gitu, terus ditembusin. Kalau memang tahu ini tanahnya bergerak kan gitu. Berapa tahun kemudian ya begini dibangun gitu, kayak ada apa ya, sebelumnya tuh angan-angan sih, cita-cita gitu ya, saran dalam hati lah gitu. Tapi setelah terwujud kayaknya seneng gitu, jadi ngerasa aman lah lewat sini. Tapi perlu waspada juga kan, karena tanah yang di bawahnya itu juga sering longsor kemungkinan, dan memungkinkan yang di atas juga akan ikut longsor. Nah, di depan ini kalau nggak salah nih turunan terakhir nih. Nah, turunan terakhir di depan itu ada persimpangan, pertemuan antara jalur yang baru ini dengan jalur yang lama. Nih nanti di depan. Nah, di depan tuh sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu jalur yang lama. Itu. Nah, ini di depan nih, ini yang kita lewatin. Dulu patahannya tuh ini banget ya, apa? Jalanan itu betul-betul patah gitu loh. Yang bahaya banget nih kalau mobil-mobil yang ceper tuh pasti ngegasruk. Mobil standar aja kalau lagi ngebut tuh nggak tahu jalan, nggak tahu kondisi jalannya gitu, itu bisa ngegasruk. Kalau nggak depan belakangnya itu patahnya betul-betul patah, jadi bukan retak lagi, dia patah. Jadi gitu ya, di jalur ini tuh banyak patahan-patahan jalan tuh, makanya walaupun udah bagus begini juga masih ada retakan-retakan tuh. Ya, info-info sih memang daerah sini tuh tanahnya tuh labil ya. Jadi gampang ngebentuk patahan-patahan gitu, jadi apa sebutannya, tanah bergerak gitu. Jadi ada tanjakan atau ada turunan itu bisa patah gitu ya, karena di tanah di bagian dalamnya itu longsor gitu.
Nah, di depan tuh ada persimpangan. Kalau kita dari arah Sagaranten ke kanan itu ke Nyalindung, katanya di sana ada tempat pemandian air panas. Cuman saya belum pernah. Nah, di sini juga nih tanjakan sama turunannya nih patahan-patahan semua nih, gampang patah gitu tuh. Ini patah tuh jalanannya. Kondisi medan jalan seperti ini teman-teman, hati-hati ya kalau nyalip ya. Usahakan pandangan luas di depan baru kita salip. Ya, satu per satu kendaraan yang kita salip juga nggak apa-apa ya. Nah, itu sebetulnya ngejar supaya nggak kena gelap ya di jalanan ini, bukan kenapa-napa sih, biar ketangkap aja viewnya dari video gitu selama perjalanan. Jadi ada yang dilihat. Kalau malam udah pasti kebayangkan yang kelihatan cuman lampu motor sama jalanan aja. Makanya saya ngejar supaya jangan sampai malam nih. Sekarang udah jam berapa, jam 6 kurang ya, jam 6-an lah gitu. Udah agak gelap juga sih di sini. Mudah-mudahan sampai jembatan Jublek atau terminal Jublek mengarah ke kota udah ya udah mulai gelap gitu, masih agak terang lah. Sebetulnya dari Sagaranten ke Sukabumi atau sebaliknya ya, dari kota Sukabumi ke Sagaranten itu paling cuman 1 jam, 1,5 jam. Kemakan waktu paling gara-gara ini aja, bukan gara-gara sih, karena memang jalanannya berliku-liku jadi berasa capek gitu, berasa jauh. Padahal mah deket, kalau dari map aja dilihatnya juga deket ya. Jalanannya belok-belok begini tuh. Salip dulu, salip dulu. Ngeri-ngeri sih ya jalanannya, tikungan tuh. Ya kita mau nyalip nunggu jalan yang lurus, gimana orang jalanannya tikungan mulu ya. Tuh, aduh, ngeri. Yang sebelumnya saya cerita jalanannya rusak nih, jalur-jalur sini dulu
jalanannya tuh masih aspal rusak gitu ya, masih kasar banyak lobang-lobang gitu. Sekarang udah halus sih, mudah-mudahan tahan sampai 10-20 tahun ke depan ya, supaya warga dan kita juga yang melintas ini tuh merasa nyaman aja gitu. Kalau dulu mah berasa bener deh jalanannya rusak tuh di sini tuh, nggak bisa ngebut sampai 40, paling 20, ngelangkahin lobang gitu kan, kayak gitu. Nah, sekarang ini udah alhamdulillah baikan, jalanannya bagus, mulus, garisnya juga cerah-cerah ya. Jadi kalau malam itu kita nggak bisa mengandalkan lampu, kita andalin garis-garis ini gitu buat jadi acuan jalan kita, kayak gitu teman-teman. Ya, saran saya sih buat teman-teman yang mau melintas jalur ini, baik dari arah Sukabumi ke Sagaranten atau arah sebaliknya dari Sagaranten ke kota Sukabumi, melintasnya di siang hari ya, jauh lebih aman dan kewaspadaan juga lebih ringan gitu kan. Kita pandangannya ngelihat jalan itu ya ada bonus-bonus dikit lah buat ngeliat pemandangan gitu sambil menikmati perjalanan. Kalau malam tuh udah jelas pasti nggak ada penerangan lampu gitu. Nah, jalur ini eh, jarang yang saya temuin teman-teman touring tuh melalui jalur ini ya. Sebetulnya dari kota Sukabumi ke arah Sagaranten, terus juga ke Cidolog sampai ke apa sih namanya tuh, Tegal Bulat, itu bisa tembus ke jalur utama pantai selatan ya. Kalau dari arah sini ke arah Tegal Bulat itu ke kanan kita bisa ke Jampang Kulon, ke ujung Genteng, ke Ciletuh, terus tembus ke Pelabuhan Ratu. Terus juga kalau di pertigaan Tegal Bulat kita ke kiri itu kita bisa ke Cianjur Selatan, Sukanegara, dan juga ke arah Ciraun, Ciwidey bisa juga. Terus ke arah pantai selatan Garut sampai ke Jawa Tengah ya, bagian selatan gitu. Teman-teman yang mau coba silahkan dicoba lewat jalur ini.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan tayangan ini menjadikan tayangan yang informatif, memberikan informasi terkini terkait jalur Sagaranten menuju kota Sukabumi. Dan sekarang kita sudah sampai di kota Sukabumi, yaitu di Pasar Juplek atau Terminal Juplek kota Sukabumi. Jembatan tadi itu menjadi perbatasan antara kota Sukabumi dengan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.